Assalamualaikum. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsensi kalian dulu, presensi dulu. Afifah, Anastasia, Kaila, Angga Saputra, Muhammad Aldrian, Alif Saputra, Irfan, Rafa, Wahyu, Muhammad, Saiful Bahri, oh ya maaf, izin ya. Terus Neng Septiani, Nur Delisa, Rizal, Satria, Sisilia, Janira, Siva. Nah, semuanya sudah hadir. Kita akan mempelajari semua tentang ini. Nah, kita akan bernyanyi lagu kebangsaan dulu, nasional dulu. Kalian dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, kita sudah menyanyikan lagu nasional dengan judul apa? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, di dalam lagu itu ada keterkaitan dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua saling terhubung. Apabila ada satu pulau yang diserang oleh negara lain, kita akan merasakan sama. Nah, lagu itu nanti akan kita pelajari berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu rantai makanan yang saling berhubungan. Tujuannya apa sih? Kok kita harus belajar itu? Tujuannya supaya kita memahami apa yang ada di ekosistem tempat kita tinggal. Ya kan? Tujuannya itu. Apa hewan apa saja yang ada di tempat kita tinggal, makhluk hidup apa saja, bagaimana dia mendapatkan makanannya. Karena ciri-ciri makhluk hidup itu satunya apa? Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Satu? Ayo. Makan. Silakan yang keras, gak usah ini, ya. Terus, nah, dari rantai makhluk hidup itu nanti kita mengetahui di lingkungan kita itu bagaimana, ya. Tetap semangat kan? Semangat? Nah, bagaimana kalian hari ini? Nah, silahkan persiapkan alat tulisnya, buku-bukunya untuk Nah, dalam rantai makanan ini tujuannya kalian itu berarti apa? Setiap makhluk hidup itu akan tergantung kepada siapa? Dengan makhluk hidup yang lain. Kalian harus tahu itu. Makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain saling tergantung, saling saling membutuhkan. Gitu. Antar makhluk hidup. Kalian juga membutuhkan kan? Dengan makhluk hidup lain. Nah, kita bagaimana cara menjaga lingkungan kita? Nanti tujuan kita ke sana supaya kalian mampu memahami kalian itu di dunia ini tidak hidup sendiri. Ya kan? Ada makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, kita akan melihat ini. Perhatikan. Ya, perhatikan, silakan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Walaupun kalian mau hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Nah, kalian bisa memperhatikan itu. Ya. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen
Di sana ada produsen dan konsumen. Adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, Itu pemakan dah. seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam menemukan makanannya. Sampai jumpa lagi. Nah, itu adalah rantai makanan yang akan kita pelajari. Di sana ada apa tadi? Ada tumbuh-tumbuhan yang disebut apa? Produsen. Terus ada apa lagi? Konsumen. Ada produsen. Produsen itu apa sih? Gitu kan? Yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Terus ada produsen itu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya konsumen. Konsumen itu apa? Makhluk hidup yang tidak mampu atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau manusia, makhluk hidup bukan? Nah, bagaimana manusia? Bisa membuat makanan sendiri atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena membutuhkan makhluk hidup yang lain. Berbeda dengan apa? Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bagaimana? Bisa menghasilkan makanan Bagaimana caranya? Ayo, menghasilkan makanan. Yaitu dengan cara dia dari akarnya mengambil air dan mineral. Itu adalah dari film tadi. Video yang kalian lihat tadi. Ada hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Herbivora. Dari video tadi kan? Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Kalau pemakan daging? Karnivora. Kalau pemakan segala? Nah, makhluk hidup pemakan segala? Contohnya? Termasuk kita omnivora bukan? Kita adalah omnivora juga. Iya kan? Manusia itu pemakan segala, tumbuh-tumbuhan dimakan, daging apalagi kesukaan kalian. Iya kan? Gitu. Tetapi kalau hewan ada yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Gitu. Nah, di dalam memakan tumbuhan itu, dalam sebuah rantai makanan itu kita saling tergantung, ya kan? Saling ketergantungan. Nah, di sana apabila ada yang tidak ada satu bermasalah tidak? Pertanyaan Bapak di situ. Apabila ada yang bermasalah, misalnya satu tidak ada dalam habitat itu, bermasalah tidak dalam habitat itu?
bermasalah. Nah, kita akan mempelajari di sana. Permasalahan itu bagaimana? Ya kan? Nah, itu adalah rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan. Nah, tujuan kita ini, terus makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi. Ya kan? Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi di sini. Ya kan? Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi karena terjadinya proses makan dan dimakan. Akhirnya inilah namanya rantai makanan. Nah, pada gambar itu ada yang namanya ini apa? Tumbuh-tumbuhan. Yang disebut apa tadi? Produsen. Terus ada apa ini? Kelinci. Yang disebut konsumen tingkat 1. Ini tingkat 2 ular. Karena ular ini memakan kelinci. Nah, disinilah. Makanya tumbuhan disebut produsen, kenapa? Karena tumbuhan dapat menghasilkan sendiri makanan dari fotosintesis. Fotosintesis itu proses memasak. Menghasilkan makanan sendiri. Itu disebut fotosintesis ini. Nah, kalau hewan bisa berfotosintesis tidak? Ya? Tidak. Karena hanya tumbuh-tumbuhan yang mampu membuat makanan sendiri. Ya. Jangan sampai di rumah, Pak, orang tua saya juga mampu membuat makanan sendiri, buat sayur. Ya kan? Buat sayur, buat makanan. Itu. Bukan itu. Karena sudah disediakan, tinggal memanfaatkan. Ya kan? Nah, terus yang kedua, tumbuhan dimakan oleh padi ini. Padi dimakan oleh apa ini? Tikus. Nah, padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Gitu. Padi dimakan oleh tikus. Nah, ya. Gitu. Terus ular memakan apa tadi? Tikus. Tikus itu apa bentuknya? Kecil. Terus berarti ular memakan daging. Ular memakan daging. Selanjutnya, setelah ular memakan daging, makanya ular disebut apa? Pemakan daging. Tadi, yang pemakan daging disebut apa? Karnivora. Yang pemakan tumbuhan? Herbivora. Nah, di situ. Nah, ini biasanya ular dimakan oleh apa? Elang. Masih kene, masih berkaitan. Gitu. Masih selalu berkaitan. Nah, elang pemakan daging. Elang juga disebut apa? Karnivora. Konsumen paling akhir itu disebut puncak. Nah, di situ konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Nah, elang bagaimana, Pak? Gitu kan? Siapa yang memangsa elang? Gitu kan? Elang kalau sebagai puncak itu berarti dia tidak ada yang memangsa. Gitu. Paham kan? Dia akan mati. Mati terus. Nah, ini di sini akan dimakan atau diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai setelah mati. Apabila tidak ada ini, bermasalah nggak di dunia ini? Bermasalah karena pasti terjadi bangkai ada di mana-mana. Gitu. Selanjutnya, nah ini membuat rantai makanan.
Contohnya di sini ada ini apa disebut apa? Padi disebut apa? Produsen. Setelah padi dimakan oleh tikus, tikus disebut apa? Konsumen tingkat 1. Ini nah, baru ini adalah pengurai. Nanti pengurai ini juga dimakan lagi, dibuat makanan oleh padi, oleh tumbuh-tumbuhan. Akhirnya rantai makanan itu siklus yang berputar dalam proses makan dan dimakan. Gitu. Makanya rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dari sebuah ekosistem atau dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Terus dekomposer itu yang apa? Yang menguraikan, ya kan? Atau disebut dekomposer itu pengurai. Siapa sih dekomposer itu? Ada yang tahu? Siapa sih dekomposer itu? Ayo, dari sini. Ini kan, dekomposer itu adalah bakteri dan jamur. Pernah lihat jamur? Pernah. Ada misalnya contohnya pohon yang tumbang. Terus dibiarkan di hutan atau di lingkungan kalian atau di kebun. Akan ditumbuhi oleh jamur kan? Nah, kayu itu nanti setelah dikonsumsi oleh jamur, kayu itu pasti akan lapuk. Lama-lama akan menjadi tanah. Nah, tanah itu nanti dinikmatin lagi oleh tumbuh-tumbuhan. Gitu. Dia adalah pengurai dekomposer itu. Yang terdiri dari bakteri dan jamur. Berbeda lagi nanti yang di laut ada. Selanjutnya elang, tadi konsumen tingkat paling akhir. Nah, ini adalah seluruh kegiatan proses makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan di habitat tertentu. Ini biasanya kalau ada padi itu habitatnya di mana? Di sawah. Di sawah. Di sawah. Kalian tahu sawah? Tahu. Di sana padi yang menanam siapa? Oleh Pak Tani. Dia terus dirawat hidup. Ya kan? Di sana menghasilkan padi. Ternyata ada gangguan tikus. Nah, apabila salah satu tidak ada, contohnya ular tidak ada, bisa bermasalah tidak? Bisa. Kenapa? Akibatnya apa? Apabila tidak ada ularnya. Tikus meraja rera. Nah, seandainya ini tidak ada, ya kan? Tikus akan sangat banyak sekali, tidak ada yang mengontrol. Ya kan? Makanya apabila ketemu ular atau apabila ularnya itu tidak berbahaya, hindarilah. Apabila ular itu berbahaya, hindari. Karena apa? Ular itu bisa membahayakan kalian. Tapi di lain pihak, ular juga menguntungkan bagi kita. Keuntungannya apa? Dia mampu mengontrol kehidupan tikus. Gitu. Biar tidak menjadi hama. Ya kan? Biar tidak menjadi hama. Terus selanjutnya, apabila padi tidak ada. Nah, tikus kelaparan, ini tidak makan, ini juga elang tidak makan. Ya kan? Akhirnya apa? Tidak ada energi yang didapat. Akhirnya tidak akan ada kehidupan. Nah, disitulah makanya kita harus menjaga apa? Menjaga lingkungan kita supaya selalu terjaga. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Supaya apa? Habitat atau ekosistem yang ada itu
Bagaimana? Bersih. Habitat atau ekosistem yang ada supaya bersih. Nah, supaya untuk memahami lagi, kita akan ini ada mempelajari contoh rantai makanan pendek. Rumput dimakan oleh apa itu? Rusa. Rumput dimakan oleh rusa atau gajah nanti. Nah, banyak berbagai hewan. Bisa kan? Karena rumput dimakan oleh gajah. Gajah siapa? Gajah itu hewan yang paling besar. Rusa hewan yang paling besar. Tapi rusa juga masih bisa dimakan oleh harimau gitu. Nah, ini ekosistem di laut. Tadi ekosistem yang di darat, selanjutnya ekosistem yang di laut. Ekosistem di laut ada istilah-istilah baru yang kalian dapatkan. Ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Fitoplankton itu juga disebut pengurai atau yang menguraikan apabila ikan besar ini mati. Gitu. Apabila ikan besar itu mati. Terus zooplankton itu konsumen tingkat 2. Karena ini adalah apa? Kalian baru mengenal saat ini istilah-istilah ini. Fitoplankton adalah organisme yang ada di dalam laut sebagai pengurai hewan-hewan yang lain apabila mati di dalam laut. Nah, akhirnya fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton terus dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Kenapa kok ini hanya ikan saja? Karena posisinya ekosistemnya di laut. Ada yang pernah ke laut? Ya? Ada yang pernah ke laut? Kok diam aja? Mentang-mentang di gunung? Ya? Belum, ada yang belum pernah? Di pantai? Ke pantai? Pernah ke pantai? Pernah. Bagaimana rasa airnya? Berbeda dengan di kita yang berada di daerah pegunungan. Nah, ini adalah proses makan dan dimakan atau rantai makanan di dalam laut. Nah, ini ada contoh rantai makanan sederhana. Ada rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh serigala. Berarti rantai makanan yang sederhana itu hanya proses makan dan dimakannya itu sangat sebentar, tidak panjang. Gitu. Paham kan maksudnya? Mulai dari rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala adalah paling tinggi, ya kan, paling atas. Akhirnya serigala mati dimakan oleh rumput lagi, gitu. Nah, dalam ekosistem yang luas misalnya ada di padang rumput dan sebagainya. Ya, di hutan itu berbagai macam rantai makanan terjadi dalam satu tempat. Contohnya di hutan tadi, ya kan? Karena ada yang langsung dimakan oleh binatang yang besar, dia tidak mampu dimangsa oleh hewan lain, akhirnya mati, langsung dimakan oleh pengurai atau diuraikan. Ada yang melalui proses makan dan dimakan. Terus selanjutnya
jaring-jaring makanan. Nah ini, jaring-jaring makanan ada beberapa rantai makanan yang seperti ini. Ada produsen, konsumen 2, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ya kan? Seperti itu. Rantai makanan ada laba-laba berperan sebagai konsumen. Rantai makanan itu apa? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ada yang disebut produsen. Apa produsen? Nah, siapa produsen itu? Tumbuh-tumbuhan. Terus konsumen. Siapa konsumen itu? Nah, hewan-hewan. Ya, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Manusia memakan makhluk hidup lain tidak? Memakan, karena tumbuh-tumbuhan kita makan, daging kita makan, itu. Terus dekomposer itu makhluk pengurai. Makhluk pengurai. Makhluk pengurai itu apa saja tadi? Makhluk pengurai apa saja? Ayo. Apa? Jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri. Akhirnya sisa-sisa makanan tadi setelah diuraikan menjadi humus. Yang humus itu adalah sisa-sisa sebagai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Yang diuraikan oleh siapa? Pengurai. Nah, kita akan mengingat kembali. Silahkan untuk itu tadi. Itu adalah rantai makanan. Kita mengangkat lagi dengan menyanyikan lagu ini. Nah, ayo bareng-bareng. Setelah ini kalian akan Bapak kasih tugas setelah apa yang kita pelajari lagi. Yang kita pelajari tadi, tugasnya berkelompok. Silahkan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Ada tentang hubungan memakan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Silahkan. Nah, di sana jelaskan peran masing-masing makhluk hidup, ya kan? Silahkan. Ya, langsung dikerjakan bareng-bareng. Jelaskan peran masing-masing. Ya, silahkan.
kelas 5, kelompok 3. Iya. Nah, tadi kan kamu udah tahu apa sih ini apa, ini apa, ini apa, dan ini apa. Kalian jelaskan, ya. Terus, kamu tadi udah mempelajari ini itu disebut apa, jelaskan. Terus ini disebut ke apa, jelaskan. Ini apa, ini apa, ini apa, dijelaskan. Satu, misalnya apa ini? Nomor 1 disebut apa? Gitu. Terus gitu kan? Ya, masukkan, kerjakan. Udah, kerjakan dulu. Nah, itu jelaskan ini apa, disebut apa. Nah, gitu. Terus lanjutkan terus ke urutannya yang benar. Kalau kerja kelompok berarti dikerjakannya bersama-sama. Ayo. Kalian kan bisa mencari dari buku yang lain. Kamu lihat dari buku lain. Dari buku pelajaran kamu yang punya miliki. Itu bisa dilihat dari sana. Dicari. Buku pelajarannya mana ini? Ya. Ya, bisa dicari dari sana. Makanya, manfaatkan buku untuk belajar. Ini apa? Nah, tumbuhan itu disebut apa tadi? Gitu kan. Ya udah, dari sini kan ada ini. Di sini bisa melihat dari buku itu. Iya kan, ini bisa dicari di sini kan, untuk supaya kamu. Ada yang kesulitan? Makanya kalau kerja kelompok semua anggota kelompoknya juga ikut membantu, gitu. Ikut membantu, apa saja sih itu? Ini kan bisa dilihat dari sini. Cari di situ. Nah, jelaskan sejelas-jelasnya menurut kalian. Ya. Nanti kalian presentasikan ke depan satu persatu.
dikasih keterangan menurut kalian. Apa sih itu? Gimana? Ada yang sulit? Tulisannya yang rapi supaya nanti teman kalian apabila membaca tidak kesulitan. Udah nanti. Kerjakan dulu. Berurutan kan itu? Nah, kalian juga menjelaskannya secara berurutan. Sudah selesai? Belum? Ular mendapat. Ini apa tadi disebut apa? Rantai makanan. Iya, ini setelah elang mati terus dimakan oleh apa? Rantai makanan. Iya, dimakan oleh apa? Pengurai. Nah, itu ini maksudnya itu. Ayo, tadi pengurai apa pengurai itu? Pengurai bakteri dan jamur. Ya, contohnya itu. Fungsinya? Fungsinya. Ayo, Fungsinya nanti. apa? Untuk? Oh, iya. Ini lagi. Coba. Untuk apa? Untuk makan ini kan? Apabila konsumen yang tingkat tinggi mati. Iya berarti. Bantuan. Bingung? Nah, ini ular. Ini padi. Padi itu apa?
Iya, tadi tumbuhan disebut apa? Produsen. Nah, gitu kan penjelasannya. Terus ini tikus. Tikus kemana? Makan padi. Terus tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elangnya mati terus oleh pengurai. Pengurai nanti tanah langsung di ini lagi. Jelaskan itu gitu. Ini tikus konsumen tingkat berapa, ular konsumen tingkat berapa. Ya lanjutkan diskusikan dengan kelompok kalian. Gitu. Boleh ke belakang sini juga boleh. Ular. Konsumen. Konsumen tingkat 1. Terus ini apa? Elang. Elang konsumen tingkat berapa? 1, 2, 3. Nah udah, elang konsumen tingkat. Gitu aja. Yang kelima, ini apa? Nah, pengurai kan? Setelah pengurai berarti elang konsumen tingkat 3, elang mati. Yang kelima, elang mati diuraikan oleh pengurai atau dekomposer gitu. Elang mati ini gimana? Ular ada konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 2. Ya udah gitu. Anak empat ya, Pak? Ya itu konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 mati diuraikan oleh pengurai. Nanti gitu doang. Iya. Ya kan? Oleh dekomposer. Ya silahkan kelompok 4 dibacakan di depan. Ya, kelompok 4 dibacakan ke depan. Ya, ke tengah di sini. Di sini. Ya, dibacakan yang keras. Tumbuhan dalam ekosistem disebut Ini dibaca dulu. produsen. Yang keras. Hubungan memakan dan dimakan. Perhatikan gambar, jelaskan peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan di atas. Selamat mengerjakan. 1. Tumbuhan dalam ekosistem disebut produsen karena dapat membuat makanan sendiri. 2. Tikus memakan tumbuhan atau padi untuk mendapatkan energi. Karena tikus merupakan hewan pertama yang memakan tumbuhan, maka tikus disebut konsumen tingkat 1. 3. Ular mendapat energi dengan cara memakan tikus. Karena dalam proses memakan ular pada posisi kedua, maka ular disebut konsumen tingkat 2. 4. Elang konsumen tingkat 2. Elang mati diurai atau dekomposer. Ya, itu jawaban
dari kelompok 4. Bagaimana menurut kalian? Ya? Bagaimana? Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4. Jadi, yang lain bagaimana? Harus berani. Yang lain. Yuk. Ya. Silakan. Itu adalah tadi presentasi dari teman kalian yang dari kelompok 4. Nah, mengenai rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Nah, itu adalah proses makan dan dimakan. Nah, silakan dikumpulkan yang kelompok 4. Kelompok 3 kumpulkan. Ya, sudah dapatnya dikumpulkan. Ya, kelompok 2 kumpulkan. Udah enggak apa-apa. Kelompok 1. Nah, itu adalah proses rantai makanan, proses makan dan dimakan. Itu tadi jawaban dari teman kalian, kelompok 4. Nah, dari rantai makanan itu ada konsumen tingkat 1. Yang memakan apa konsumen tingkat 1 itu? Tumbuhan. Itu kan tinggal ngurutkan. Di sana ada padi, tikus, ular, elang, dan jamur atau dekomposer atau bakteri yang lain yang menguraikan hewan yang telah mati. Nah, jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Gitu. Nah, untuk sekarang kalian kerjakan ada soal evaluasi untuk sendiri-sendiri. Tinggal memberi nama dan pilihlah jawaban yang paling tepat menurut kalian. Satu-satu. Jangan lupa dikasih nama. Nanti dikumpulkan tidak ada namanya. Langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Sekarang tanggal 30. Langsung dikerjakan sendiri-sendiri, lebih cepat daripada nungguin teman kamu juga belum tentu benar.
Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Udah langsung kumpulkan aja. Udah langsung dikumpulin aja dulu, waktunya mau habis. Ya. Sudah. Janira sudah. Ya. Ya, simpan situ dulu. Ya. Nah, bagaimana? Setelah mengerjakan soal evaluasi, kalian ada kesulitan? Nah, untuk jadi apa yang kita pelajari di dalam rantai makanan itu supaya kita memahami bahwa setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan. Makanya kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan hidup kita. Tidak boleh merusaknya. Apalagi sampai menebangi pohon secara liar. Karena akibatnya apa? Akan terdampak pada kehidupan kita. Ya kan? Apabila dalam rantai makanan tadi ada beberapa hewan atau makhluk hidup yang punah atau tidak ada, kehidupan di dunia ini akan bermasalah, akan mengakibatkan sebuah bencana. Walaupun di sana hanya tikus, ular, ya kan? Tapi apabila tidak kita lestarikan, itu akan mengakibatkan bencana. Seperti Bapak mendapat informasi dengar dari berita, ada di Kabupaten Karawang kan, wabah tikus merajalela. Mungkin ada kerusakan di sana, tahu? Nah, ada di berita di televisi kan? Itu di sana wabah. Nah, itu kenapa? Karena ekosistemnya ada yang bermasalah atau rusak. Gitu. Nah, kita jaga, kita lestarikan di lingkungan kita. Gitu. Terus, apa yang dimaksud dengan produsen? Apa? Makhluk hidup yang mampu atau bisa menghasilkan makanan sendiri. Itu disebut produsen. Contohnya apa? Makhluk hidup apa? Tumbuhan. Disebut juga golongan hewan, golongan produsen. Selanjutnya, tumbuhan dimakan oleh siapa?
oleh konsumen tingkat 1. Bukan hanya tikus, tapi masih banyak lagi. Ada rusa memakan rumput. Rumput tumbuh-tumbuhan juga kan? Kelinci memakan rumput. Burung memakan. Nah, ada yang makan jangkrik. Ada lagi? Buah-buahan. Contohnya pisang, pepaya, ya kan? Nah, terus selanjutnya, nah dari konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, ya kan? Pemakan konsumen tingkat 1 itu pemakan daging, jadi disebut konsumen tingkat 2, pemakan daging. Contoh hewan pemakan daging apa? Ular, harimau, singa, elang dan sebagainya. Nah, hewan pemakan daging, hanya pemakan daging dimasukkan dalam golongan hewan apa? Karnivora. Setelah dimakan oleh konsumen tingkat 2, dimakan oleh konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 pemakan, ada yang pemakan daging, ada yang pemakan segala. Pemakan segala itu tumbuh-tumbuhan dimakan. Daging dari hewan juga dimakan. Disebut apa? Golongan apa? Omnivora. Jadi dalam ekosistem itu lengkap. Di sana ada penyedia makanan. Penyedia makanan siapa? Yang pertama. Tumbuh-tumbuhan. Ya kan penyedia makanan dia berarti. Tumbuh-tumbuhan itu. Karena yang memproduksi dimakan oleh konsumen tingkat 1, dimakan oleh konsumen tingkat 2, dimakan oleh konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 misalnya yang tertinggi seperti harimau, elang, termasuk manusia, itu kemana selanjutnya, gitu kan? Nah, kembali lagi ke tanah karena diuraikan. Pasti kan setiap makhluk hidup pasti bisa mati pada saat waktunya nanti. Nah, apabila tidak ada dekomposer atau pengurai, bagaimana? Bermasalah lagi enggak? Bermasalah tidak? Bermasalah. Pasti di dunia ini, di bumi ini bangkai akan banyak sekali. Karena tidak terurai. Gitu. Setelah terurai, dia akan menjadi humus atau tanah. Paham di sana? Kalian sering kan mendapatkan humus di hutan, di belakang sekolah kita, di hutan pinus, ya kan? Humus untuk apa? Untuk bercocok tanam, misalnya untuk bunga, ya kan? Untuk menanam bunga. Kalian mencari humus ke hutan kan? Dimasukkan ke dalam pot. Nah, humus itu adalah hasil dari proses penguraian dekomposer dari makhluk hidup. Gitu. Nah, di lain waktu ada sebuah hal yang ini ya kita cukupkan. Alhamdulillah untuk saat ini. Mudah-mudahan alhamdulillah pelajaran hari ini cukup sekian. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah itu kita akan mengapresiasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan kita. Selanjutnya, kita harus selalu memperhatikan yang ada di lingkungan kita. Kalian wajib menjaga lingkungan tidak? Wajib. Nah, ingat pesan Bapak, kalian di akhir pelajaran ini, kalian harus selalu menjaga lingkungan dengan tidak
Muridkan membuang sampah sembarangan. Nah, diakhiri kita dengan berdoa. Ya, pimpin Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan untuk istirahat. Pelan-pelan satu-satu.